kepada para kiai, khususnya para habaib yang datang, terutama lagi yang terhormat Bapak Jenderal Pak Bambang dan petugas penduduk dari Jawa Timur, dan terutama lagi Bapak Ketua Demokrat Banyuwangi, Bapak Michael, yang selalu untuk kemenangan Prabowo Gibran di Banyuwangi ini terus dengan saya demi kejayaan keselamatan bangsa dan negara kita ini adalah Bapak Michael. Terima kasih Pak Michael. Para bapak, para ibu yang kami hormati, saya tidak panjang lebar karena disebut tadi yang oleh Pak Wahyudi, tuan rumah katanya, Sohibul Hajat, ini kebutuhan kita bersama. Terutama memang saya rundingan dengan Pak Michael, Pak Wahyudi. Saya sampaikan ke Pak Jenderal, sangat direspon oleh Pak Jenderal gitu. Apalagi saya sampaikan masalah ini kaitan Pak Michael, ini fasilitas, ini semua Pak Michael, Pak Jenderal, aku sangat terima kasih. Para bapak, para ibu yang kami hormati, saya tidak perlu menyampaikan banyak hal. Yang penting temanya ini. Jadi Silaturahmi Kiai Langgar dan mak-mak pendukung Prabowo Gibran untuk satu putaran. Ini tujuan kita. Kalau kemenangan Prabowo ini sudah belum mencalonkan, saya sudah ngomong presiden yang akan datang tidak ada kecuali Prabowo. Saya sudah gitu. Nah, yang kita kejar sekarang ini hanya satu putaran. Ini yang kita kejar. Mudah-mudahan usaha kita ini sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Wahyudi ini dulu sering acara di mana-mana, akhir-akhir ini sering dulu perlawanan dengan saya. Katanya Pak Wahyudi, masalah dulu sesuatu itu harus ada plus dan min. Plus dan min kalau bisa ngatur menyatu akan menyinar listrik. Kabel itu ada min dan plus, kalau bisa nata baru ada sinarnya yang bagus. Nah ini yang sudah sekarang sudah min plus menjadi satu, sinar nanti. Ini yang saya sampaikan. Satu. Nomor dua, kita butuh Pak Prabowo Gibran, terutama Pak Prabowo. Ini bukan hanya kepentingan sesaat, bukan kepentingan sesaat. Ini yang harus punya hati, butuh figur Pak Prabowo. Harus kita rakyat Indonesia ini butuh, yang membutuhkan figur Prabowo itu kita. Sebab apa? Maaf ini terus terang saya ngomong, di mana-mana saya ngomong opo enake ben gak munafik. Gini, bukan hanya sekedar pokok milih presiden, boten. Tapi apa? Kita harus bisa merebut kembali jati diri atau sekarang disebut marwah bangsa Indonesia. Satu, ya harus kita rebut marwah atau jati diri bangsa Indonesia. Dua, kita harus bisa merebut kedaulatan. Kedaulatan bukan kedaulatan untuk oligarki. Kedaulatan bukan milik penguasa. Kedaulatan bukan milik investor, tapi kedaulatan milik rakyat. Kedaulatan harus kita kembalikan pada kedaulatan rakyat. Tiga, keadilan. Kita harus bisa mengembalikan atau bisa meraih keadilan. Di mana-mana daerah banyak pengadilan, sana pengadilan, tapi keadilan mana? Ini harus kita raih. Satu-satunya harus lewat Pak Prabowo.
Ini menurut otak saya, menurut mata kepala dan mata hati saya, yang bisa menyelesaikan Indonesia tidak ada kecuali Pak Prabowo. Loh, saya terus terang saja, daripada diunek-unek, daripada munafik, memang kenyataan kayak gitu. Jadi yang butuh Prabowo itu kita semua. Karena itu tancapkanlah di hati kita rakyat Indonesia ruhul jihad, jiwa perjuangan demi agama, bangsa dan negara. Hanya itu. Jangan ada yang menganggap Pilpres ini dianggap proyek. Saya mau berjuang kalau ada duitnya, ini buruh macul lah wes ngono iku. Ini bukan proyek, ini perjuangan ini. Gitu. Itu saja yang perlu sampaikan. Monggo kita harus mampu mungkin maksimal usaha kita. Kita diperintahkan oleh Allah hanya untuk usaha. Apapun yang dituju, usaha itu harus dengan maksimal. Mudah-mudahan maksimal kita usaha ini sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Itu saja yang saya sampaikan, nggak perlu banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan Kiai Suyuti Toha. Beliau ini seperti orang tua saya sendiri. Saya beberapa kali sudah ke sini, termasuk saya juga menemani Pak Prabowo ke sini. Nanti ada ceritanya. Yang kedua Pak Michael, saya ketemu beliau ini ketika deklarasi. Tapi waktu itu cuman saya lihat saja, oh ini Pak Michael yang dari Banyuwangi itu. Yang kemudian yang saya banggakan juga Kiai Wahyudi. Beliau sekarang membantu kita sebagai relawan Pendowo, Korcap, beliau Korcap, terima kasih. Kemudian para alim ulama, para kiai, para habaib, bapak ibu sekalian yang saya banggakan dan saya muliakan. Saya masuk Angkatan Udara, sudah dinas kemana-mana. Terakhir 2 tahun yang lalu saya sudah pensiun. Kemudian saya pamit kepada Pak Prabowo karena Pak Prabowo sudah jadi menteri. Pak, saya pensiun. Terus Pak Prabowo itu di depan banyak orang, saya disuruh berdiri. Coba ya, lihat, nama saya kan Bambang Eko. Kira-kira Bambang Eko ini pantas nggak jadi petani? Semua bilang nggak pantas. Jadi kalau nggak pantas gimana? Tetap di sini ya, tetap di situ akhirnya. Jadi saya nggak boleh jadi petani. Padahal saya kepengen pulang. Saya kepengen pulang karena putra-putra saya sudah besar semuanya. Nggak perlu kehadiran saya tiap hari. Saya mau nemanin ibu saya tadinya itu. Paling tidak itu saya dekat sama Kiai Suyuti lah. Kalau ada apa-apa saya ke sini. Itu yang penting. Tapi ternyata nggak boleh. Akhirnya saya tetap di situ. Pak Kiai Suyuti itu tahun lalu ketika Pak Prabowo ke sini, beliau itu sebetulnya punya keinginan mau mengumpulkan alumninya kalau nggak salah itu. Tapi dihitung-hitung kira-kira dari beliau matur itu sekitar 2 bulan lagi. Ketika saya ketemu Pak Prabowo, saya sampaikan apa agenda kita ke depan. Pak, saya hitung mulai 2 bulan yang akan datang ya Pak, baru kita hitung mundur ya. 2 bulan lagi itu antara lain Bapak diundang Kiai Suyuti karena beliau ada acara ini dan sebagainya. Akhirnya berangkat hari Jumat Pak Yai, hari Jumat. Sehingga setelah selesai Jumatan beliau kerso dahar di sini sama Pak Yai, apapun yang disediakan dihabiskan sama beliau. Dan saya heran, Pak Prabowo itu ya mungkin karena usia, kadang-kadang juga hati-hati makan itu. Saya lihat di sini tambah. Waduh, saya bilang itu, Pak, jangan tambah lagi Pak. Emangnya kenapa? Wow, ya sudah. Saya bilang kenapa gitu. Jadi ibu-ibu yang masak di belakang tuh seneng karena beliau remen sekali itu. Hampir semuanya dihabiskan itu yang ada di situ. Pak Yai Suyuti itu menyambut di depan rumah. Jadi saya sampai berbes milih ngeliat itu. Dirangkul Pak Yai Suyuti itu seperti adiknya yang pulang kampung. Itu yang kemudian di media sosial itu.
bagaimana Pak Yai Suyuti itu memperlakukan Pak Prabowo dan bagaimana Pak Prabowo itu memperlakukan Kiai Suyuti. Sehingga tidak heran ketika Pak Michael mungkin masih ingat ketika deklarasi Demokrat itu di Jakarta disebutkan yang mendampingi saya adalah Kiai Suyuti, padahal di Sempung itu banyak kiai besar lainnya. Salah satu sumbangan dari Pak Kiai Suyuti itu terhadap bangsa dan negara melalui Pak Prabowo, salah satu itu adalah bergabungnya Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Jadi dulu itu ketika Pak Prabowo kalah, biasanya kalau orang kalah kan motung, kemudian musuhin, kemudian ngajak berantem, apapun itu. Pak Prabowo nggak mau itu terjadi. Kemudian beliau minta nasihat ke beberapa orang, diundang ke Hambalang, Pak Yai, Pak Hambalang. Pak Yai Suyuti bilang, Pak Prabowo, saya ini bisikan dari langit, sebaiknya Pak Prabowo itu bergabung. Karena kalau dengan bergabung yang pertama itu akan meredakan ketegangan antar masyarakat. Yang kedua, kayaknya ini adalah jalan untuk menuju Pak Prabowo jadi presiden. Itu dulu itu. Dan yang ketiga, Pak Prabowo itu sudah lama meninggalkan ketatanegaraan lah, kira-kira begitu. Sehingga kalau bergabung itu paling tidak selama jadi menteri itu beliau sudah tahu situasi. Dan betul itu, betul. Jadi kalau misalnya ada yang sowan Kiai Suyuti dan kemudian beliau bilang bahwa itu bisikan dari langit, saya sudah pernah membuktikan dan itu betul. Visi misi beliau itu adalah tahun 2045. Tahun 2045 itu kita 100 tahun merdeka. Kita merdeka itu harus merdeka segala-galanya. Antara lain misalnya sekarang ibu-ibu terutama yang ada di desa, di kampung kan pasti tahu, pasti paham tentang stunting. Banyak bayi-bayi yang kurang gizi misalnya, sehingga kemudian karena kurang gizi maka di sekolahnya dia akan terlambat karena kalah sama yang gizinya cukup. Nah, itu kemudian Pak Prabowo berpikir bahwa 2045 itu kita harus punya sumber daya manusia, siapapun orangnya itu, mau dari kota, mau dari kampung, itu harus pinter semua. Itu sebabnya kemudian beliau punya satu program namanya makan siang gratis sama susu gratis. Itu jangan cuman diartikan makan siang sama susu gratis yang kemudian disediakan, enggak. Karena di balik program itu bagaimana caranya mensejahterakan. Itu tidak hanya untuk sekolah sampai dengan SMA tapi juga pesantren. Bisa dibayangkan Bapak Ibu misalnya program itu berjalan di Tegal Delimo, maka kemudian Pak Yai Suyuti itu tidak kemudian menyediakan ayamnya sendiri, tapi ayam yang beli di kanan kirinya pondok pesantren. Kemudian telur, susu itu akan tumbuh. Jadi ekonomi di pedesaan itu juga akan tumbuh hanya gara-gara program itu. Itu program yang luar biasa kalau itu terjadi. Dengan harapan ini masih ada 25 tahun, kalau nanti ada anak yang lahir tahun 2025 misalnya, dan kemudian susu dan sebagainya itu sudah dibagi gratis, dengan harapan 2045 nantinya itu anak itu sudah bisa diandalkan di sekolah. Dan itu sudah pernah dilakukan, tidak hanya di kita nanti itu, tapi pernah dilakukan. Misalnya di India itu orangnya itu miliaran, tapi orangnya pinter-pinter. Karena apa? Pemerintahnya peduli terhadap gizi terhadap masyarakatnya. Itu yang ditiru sama Pak Prabowo. Kalau itu kemudian idenya Pak Prabowo, enggak, bukan. Beliau meniru yang sudah terjadi di negara-negara lain dan itu bisa berhasil. Itu antara lain. Kemudian yang kedua, kalau ada calon lain misalnya bilang bahwa peduli Palestina, itu cuman ngomong. Pak Prabowo kirim kapal kemarin, kapal rumah sakit. Jadi dengan rumah sakit itu, Indonesia itu punya rumah sakit di Gaza, di Palestina, tapi itu dibom, hancur, obat-obatan nggak ada. Kemarin kita kirim dengan dokter, dengan apa, lengkap semuanya. Lengkap semuanya. Mudah-mudahan dengan bantuan seperti itu kita pedulilah dengan umat Islam yang lain itu. Itu yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Jadi saya pikir kalau misalnya Bapak Ibu melihat Pak Prabowo di debat diserang begitu saja, misalnya
tentang pribadi beliau yang punya tanah 3.000 hektar. Pak Prabowo itu lahir dalam perut itu loh, itu sudah kaya. Yang penting itu sebetulnya bukan itu, tapi bagaimana orang kaya itu mau mewakafkan kekayaannya, mau mewakafkan tenaga dan pikirannya untuk bangsa dan negara. Dan itu cuma Pak Prabowo. Saya sebelum mengakhiri apa yang saya sampaikan, saya terima kasih Pak Michael yang kemudian mengadakan acara ini, karena Demokrat ini adalah salah satu partai koalisi, kita bekerja sama. Cuman bisa dibayangkan Pak Prabowo itu nanti jadi presiden itu intinya itu di belakangnya ada 2 presiden yang 2 periode. Yang pertama Pak Jokowi, yang kedua Pak SBY. Jadi kalau nggak milih Pak Prabowo itu udah kebangetan banget itu. Yang lain masih belajar mau jadi presiden, ini didampingi 2 presiden yang sudah top. Jadi itu kira-kira yang saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Yai Suyuti, kiai-kiai yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, para alim ulama. Yang saya hormati Pak Jenderal yang sudah jauh-jauh menghadiri acara Pak Yai Suyuti, dan juga Pak Kolonel yang ikut hadir dari Pendowo Jatim, bapak-bapak dan ibu-ibu, emak-emak, pendukung Prabowo sekali putaran. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Sebelum saya reses, saya ingin memberitahu bahwa Pak Jenderal, mohon maaf, saya ditelepon Mas Emil tadi pagi bahwa Banyuwangi Prabowo sudah menang. Gak tepuk tangan loh gitu. Banyuwangi Prabowo sudah menang. Seperti yang dikatakan tadi, monggo ibu-ibu, mumpung ada Pak Jenderalnya, bisa menyampaikan unek-unek. Kalau saya bisa membantu menyelesaikan persoalan, saya selesaikan di Banyuwangi. Kalau tidak bisa, biarkan Pak Jenderal menyampaikan Presiden 2024 yang akan datang. Silakan mohon maaf Pak Jenderal, saya menawarkan dari pihak sini, monggo. Di sini saya mau meminta permohonan kepada, di sini ada Bapak Jenderal, ada Bapak Michael. Ini saya mau menyampaikan tentang keamanan masyarakat Indonesia khususnya. Ini kan sudah terbentuk suatu organisasi yang disebut dengan Migran Care, Pak. Bapak sudah kenal dengan Migran Care. Itu adalah kelompok dari PMI, Pak, bukan Palang Merah Indonesia, tapi Pekerja Migran Indonesia yang dulu disebut dengan TKI. Nah, di sini saya minta atau mohon kepada Bapak untuk keamanan, jangan dipandang keamanan di dalam negara itu saja. Tolong keluar, Pak. Banyak kasus-kasus yang diderita oleh masyarakat kita di sana, Pak. Yang disebabkan karena apa? Perdagangan orang itu. Yeah. Ada pelecehan seksual, ada hak-hak yang nggak bisa diberikan. Dari job itu, dari gaji mereka, di sini gajinya bilang sekian, di sananya enggak. Oke. Itu ya, yang perlu diperjuangkan. Oke. Ya, terima kasih Pak. Itu dari saya. Ya, saya catat. Permintaan saya, tolong emak-emak ini dikasih pendidikan untuk bisa mencerdaskan dirinya sendiri. Ini secara berkesinambungan, jangan hanya sekali. Nanti ada pelatihan sekali, workshop sekali, selesai, tapi berkesinambungan. Dan ini ada yang memantau, saya mintanya seperti itu. Terus kemudian mohon ada persatuan emak-emak seluruh Indonesia. Dan ada yang mengetuai, kita siap untuk mendukung emak-emak seluruh Indonesia. Terima kasih. Mencakup aspirasi semua, saya rasa. Sebenarnya saya tidak berkompeten sekali juga. Ini masalah pupuk.
Ini masalah hajat hidup orang banyak. Kalau peredaran pupuk di Banyuwangi kita sudah tahu dan mengenal dan bagaimana. Panjenengan kan yang sudah ya yang jadi bosnya juga ya gitu. Oke. Tapi saya ini hanya ingin menyampaikan karena ini keluhan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Tentu saja ini yang sifatnya nasional. Bagaimana nanti langkah dari Pak Prabowo ini untuk menyelesaikan satu ini yang masalah ini, khususnya masalah pupuk ini yang jadi keluhan utama ini ya yang jadi keluhan utama, karena di Indonesia ini kan mayoritasnya negara agraris ya, yang jadi acuan negara agraris itu ya masyarakatnya mayoritas petani, tapi justru sekarang nih peminatnya petani itu makin kurang. Justru harusnya petani itu menjanjikan. Ya, oke. Saya Mbah Jumadi Alaspurwo. Jumadi. Oke. Pak Jumadi. Oke. Saya ingin berpesan kepada Pak Jenderal. Yeah. Oh, untuk Pak Jenderal. Ya, jadi supaya nyampe di Jakarta nanti. Jadi gini, ini bicara tentang negara, pertahanan. Jadi ada 3 aspek yang perlu diperhatikan oleh negara: pangan, air, dan energi. Tolong Pak Jenderal ini nanti sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kami terus terang dari guru swasta, dari madrasah, itu yang menjadi permasalahan kami adalah guru-guru yang usianya sudah melebihi atau guru-guru yang pengabdiannya itu sudah lama tetapi usianya itu sudah 55, dan di situ ada batasan pada 55 itu belum pensiun, pensiunnya itu sampai 60, tetapi kok ada batasan tidak bisa impasing. Padahal untuk P3K itu guru-guru bisa usianya sampai usia 59. Ya. Itu terima kasih. Yang swasta yang buat aturan siapa? Yang buat aturan itu jelas dari Kemenak. Kemenak ya, swasta. Ya, dari Kemenak swasta, Kemenak di situ. Jadi mohon bantuannya. Oh, gak adil ya? Gak adil. Negeri 59. Ya, guru-guru yang usianya sudah lanjutnya sudah 55, tetapi pengabdiannya sudah lama karena terganjal dengan usia beliau itu tidak bisa untuk impasing. Jadi saya akan berusaha menjawab, kalau nggak bisa Pak Jenderal yang menyampaikan ke Presiden kita, Bu Sri Wahyuni, Keamanan Luar Negeri. Ya, sebetulnya negara kita juga melindungi kok. Banyak saya dengar, terutama Pak Prabowo, ketika ada persoalan-persoalan di luar negeri, ketika Prabowo jadi, bukan hanya menolong, membantu semua biaya-biaya sampai di sana. Kalau selama legal, pasti negara itu pengamanannya itu saya cukup baik di Indonesia. Kan itu. Mas Upa Gedung Gebang, ya, mak-mak dikasih pelatihan, monggo. Jadi makanya saya minta, kepingin di sana itu, kepingin apa? Emak-emak di desa Gedung Gebang, kepingin apa pelatihannya? Saya sering memberikan pelatihan, itu pembuatan kue kering, pembuatan kue basah, atau kerajinan. Kedepannya bukan hanya pelatihan-pelatihan saja, saya punya program. Tetapi apa? Setelah pelatihan-pelatihan itu, ya dipraktekkan menjadi apa? Pengusaha kue. Ya, saya sekarang ini lagi membina di Badean. Ya, jadi ibu-ibu itu yang membuat kue. Semua hampir di Badean itu ibu-ibunya itu membuat kue. Yang jual siapa? Bapak-bapaknya. Yang terkenal namanya Pet-Pet. Ada 77 sepeda motor keliling ke seluruh Banyuwangi. Ya nanti mama koordinasi Pak Yai Amin, kepingin pelatihan apa, saya akan mengalokasikan untuk pelatihan. Bukan hanya pelatihan saja, nanti permodalannya juga kita siapkan. Yang penting bisa mengubah ya kesejahteraan bagi emak-emak. Itu nggih Bu ya.
Wah, ini Pak Jenderal, tolong ini juga menyampaikan kepada Pak Prabowo ke depan, dan saya nanti akan bergerak karena saya bidangnya pertanian. Saya menjadi pengusaha menjadi seperti ini karena tani. Dan saya yakin Pak Prabowo mantan ketua HKTI dan dia mengerti, dan beliau pernah mengatakan pokoknya petani tidak boleh susah, semua pupuk akan dipenuhin ya, semua akan di-drop lah untuk kebutuhan petani. Pak Prabowo tahu petani tidak boleh susah karena petani adalah tulang punggung bangsa kita, karena memang 60% rakyat kita adalah petani. Kalau petani dipikirkan, itu sudah selesai, rakyat Indonesia akan menjadi kuat. Dan khususnya saya sebagai pimpinan DPRD di Banyuwangi, saya hanya mampu tentang Banyuwangi. Selama 4 tahun Pak Jenderal, saya setiap tahun berjuang untuk bagaimana memikirkan petani di Banyuwangi ini sejahtera. Saya tidak mau tanah pertanian di Banyuwangi ini yang punya itu bukan orang Banyuwangi. Sekarang banyak tanah-tanah Banyuwangi dijual, dan yang membeli orang di luar Banyuwangi, Surabaya dan Jakarta. Kalau ini petani tidak diselamatkan, bisa-bisa tanah pertanian dimiliki oleh orang Surabaya, Jakarta, dan yang lainnya yang punya uang. Rakyat Banyuwangi hanya menjadi buruh tani, selamanya akan menjadi terpuruk pertanian ini. Karena beberapa tahun ini, 2 tahun terakhir ini parah, petani disiksa Pak Jenderal, disiksa oleh kebijakan-kebijakan menteri yang tidak dirubah, sedangkan petani juga tidak mengerti juga. Sehingga saya selalu sosialisasi ke petani untuk mengubah nasib, mengubah mindset petani. Petani yang diminta semua yang dituntut itu selalu harga pupuk mahal, harga padi kalau panen murah, kan begitu kan? Yang dituntut itu saja. Padahal dituntut mulai dulu sampai sekarang pun kalau menuntut harga tidak akan bisa terjadi. Saya ke mantan ketua KTNA, saya diganti baru kemarin 1 tahun. Saya ketua KTNA ingin memberitahu, mengubah mindset yang dituntut kepada pemerintah, jangan harganya, percuma, tapi apa? Produksinya. Ya, produksinya dan juga kebijakan nanti dari Pak Presidennya. Yang salah ini, mohon maaf Pak Jenderal, kebijakannya apa? Silakan petani tanya, siapa yang petani? Petani siapa? Ya, yang tahu mengenai pupuk siapa? Yang tanya tadi siapa? Pak Wahyudi. Pak Wahyudi 1 hektar butuh pupuk berapa kintal? Urea. Ayo, butuh berapa? 4 kintal sampai 5 kintal. Pak Jenderal yang saya hormati, nanti sampaikan bahwa petani di Banyuwangi itu minimal 4 kintal, bahkan jagung bisa 1 ton Pak. 1 hektarnya 1 ton. Kalau tanam 4 kintal, diberi pupuk 4 kintal, jagungnya jadi segini, seriji, jadi tanaman sapi. Padi kalau tidak kasih 4 kintal, petani pasti rugi, hasilnya nggak ada. Mudah-mudahan 2024 14 Desember, 14 Februari Prabowo jadi presiden, sehingga petani bisa sukses, bisa makmur, khususnya Banyuwangi. Pasti saya akan ngawal, karena saya pendukungnya Pak Prabowo, saya bisa masuk ke sana. Yang pertama tentang keamanan Migrant Care, itu sudah kita lakukan, dan Pak Prabowo ketika beliau pertama kali jadi Menteri Pertahanan 2019, itu ada seorang pekerja Migrant Care di Malaysia yang dihukum mati. Betul, itu Pak Prabowo itu sampai nyewa pengacara paling mahal di Malaysia untuk membebaskan. Jadi itu yang sudah dilakukan beliau. Dan kemudian yang ke depan itu salah satu yang akan menjadi program beliau. Kemudian satu lagi tadi dari Pak Jumadi ya, itu tentang air, energi, bagian dari pertahanan. Pak Prabowo itu punya program namanya, mohon maaf ini saya pakai bahasa Inggris, namanya FEW, F-nya to food, E-nya itu energi, W-nya water.
food itu tidak hanya makan tapi termasuk pakan. Pakan itu termasuk untuk siapa? Untuk peternak. Jadi kalau ada makan petani, ada peternak. Jadi food dan feed namanya. Jadi itu bagian yang juga masuk dalam visi dan misinya Pak Prabowo. Kemudian energi, tadi Pak Michael sudah nyinggung-nyinggung tentang Menteri Pertanian, diganti dan itu usulan Pak Prabowo. Sekarang menterinya adalah Pak Amran Sulaiman. Sekarang beliau sudah mengembangkan, sedang mengembangkan yang nanti akan launching ketika Pak Prabowo jadi presiden. Antara lain solar itu dibuat dari minyak kelapa sawit, itu jadi biosolar 500 kalau nggak salah. Kemudian ada bioetanol itu pengganti bensin dari tebu. Jadi energi yang terbarukan. Dengan demikian kita tidak tergantung kepada energi dari luar, minyak dan sebagainya, tapi membuat sendiri. Kemudian water, ini yang paling penting. Madura, kalau misalnya dengar, itu ada 16 sumur yang sedang kita gali di Madura. Ada yang ketemu 100 meter, ada yang ketemu 200 meter, ada yang ketemu 50 meter. Ada 16 sumber. Yang puluhan tahun orang Madura itu di beberapa tempat itu beli air, sekarang nggak beli lagi. Itu di Madura. Kemudian ada lagi di Gunung Kidul. Di Gunung Kidul itu selama ini dari mulai zaman Belanda sampai dengan Indonesia merdeka hampir 100 tahun ini, orang Gunung Kidul itu selalu kesulitan air. Gunung Kidul Jogja. Pak Prabowo masang air di situ 30-80 titik. Air itu di Gunung Kidul itu keluarnya selalu melewati Gunung Kapur namanya. Bagaimana caranya supaya ketika dibor tidak melewati Gunung Kapur? Itu di casing. Teknologinya kita kerjasama antara Universitas Pertahanan dengan Inggris kerjasama. Jadi air itu keluar melalui casing sehingga kemudian tidak bau kapur. Dan langsung bisa diminum, itu di Gunung Kidul. Jadi food, energy, water seperti persis Bapak yang katakan tadi, bahwa pertahanan itu tergantung 3 hal itu. Jadi energy, water, food itu menjadi hal pokok yang kemudian kalau itu tidak diamankan maka rawan bagi pertahanan kita. Bapak betul itu. Terima kasih, itu jawaban saya. Terima kasih Pak.